Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu, tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa, nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah, ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah, kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idin tanzur. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok mati. Jangan mati. Kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek. Pokoknya top terus itu. Itu digocol sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati. Nah cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mangkel. Nabi Yunus itu minggat tadi abaqo itu. Abaqo kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan. Terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga, dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri, satu dua batu yang dulu hasil nyuri, saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama penghuni. Hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan. Tobat. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab, misalnya Senin, Selasa, Rabu, harusnya Rabu itu sudah kena adab, ternyata Rabu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak, dilihat dari jauh ternyata tidak, tambah kecewa dia gitu. Wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya dianggap pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh. Padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rebu ada azab, kira-kira gitu. Ternyata Rebu itu udah ada azab, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia ada kebohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini saya ulang lagi, zaman itu nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat kalau ada kapal atau perahu mau tenggelam itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat. Terus fasahama fakana minal mudkhatin. Nah dulu tuh orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan. Karena Nabi di mana-mana itu ganteng. Orang Allah itu punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal, kenapa Nabi aturannya harus gitu. Angen-angen di pemimpin elek izin itu, maksudnya
Soalnya pemimpin dia masa keriting itu kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik, terus rata-rata istrinya itu ya selain Solihah itu ya paling ganteng. Karena ya dibully kan, sopar tidak jadi Nabi, jenela kan juga ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang Nabi. Faltaqamatul hut, beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak mengalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan karena beliau seorang Nabi. Di dalam batnil hut itu di perut itu dia wiridan